Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Dwi Syafrina dengan NIM 2105011110196. Di era teknologi yang semakin maju ini, generasi muda atau yang lebih dikenal dengan Gen Z sudah melek akan pentingnya investasi. Nah, saya sebagai Gen Z juga tidak akan ketinggalan untuk memulai investasi. Kira-kira saham apa ya yang saya beli? Yuk kita simak penjelasannya. Saya membeli 2 saham, yaitu saham perusahaan Arita Prima Indonesia Tbk atau API sebanyak 1 lot. Ruang lingkup kegiatan API adalah bursa dalam bidang industri pipa dan perdagangan besar mesin, suku cadang, kompresor, dan klep. Saat ini kegiatan usaha API adalah industri dan perdagangan atau ekspor dan impor barang-barang logam. Selain itu, saya juga membeli saham perusahaan Agung Podomoro Land Tbk atau APLN sebanyak 1 lot. Ruang lingkup kegiatan APLN meliputi usaha dalam bidang real estate, termasuk pembebasan tanah, pengembang, penjualan tanah, baik tanah untuk perumahan maupun tanah untuk industri, serta penjualan tanah berikut bangunannya. Preferensi risiko saya adalah risk averse atau menghindari risiko. Saya lebih mengutamakan atau memilih risiko rendah yang mengutamakan keamanannya dibandingkan keuntungannya. Nah, saya memilih saham API dan APLN karena risikonya yang rendah, yaitu sebesar 1,183% dan 2,352%. Walaupun ratusan saham tersebut akhir-akhir ini sedang minus. Nah, tujuan investasi saya adalah investasi jangka panjang, karena saya ingin mendapatkan pendapatan pada periode tertentu seperti dividen. Jika dilihat dari debt to equity ratio perusahaan Arita Prima tahun 2023 di kuartal 3, debt equity ratio-nya itu sebesar 0,05. Nah, jadi total utang Arita Prima Indonesia Tbk itu 0,5 kali lebih banyak dari tiap ekuitas, atau 5% lebih besar dari total ekuitas. Nah, sedangkan debt to equity ratio dari perusahaan Agung Podomoro Land Tbk tahun 2023 di kuartal 3 itu 1,4. Artinya, total utang Agung Podomoro Land Tbk 1,4 kali lebih besar dari tiap ekuitas perusahaan atau 14% lebih besar dari total ekuitas. Hal ini menunjukkan bahwa rasio utang dari dua perusahaan tersebut kecil, sehingga memiliki potensi besar untuk membayar dividen karena laba perusahaan tidak tergerus untuk membayar utang. Selain itu, dana yang saya pakai untuk membeli saham ini juga bukan dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-hari, sehingga saya dapat lebih sabar menunggu keuntungan dari saham yang saya beli. Selain itu, kita lihat pada saham API. Kita lihat pada saham API selama 3 kuartal di tahun 2023, total penjualannya meningkat, dan ROE perusahaan ini juga berfluktuasi, tetapi overall nilai ROE-nya bertumbuh yang menunjukkan bahwa penggunaan ekuitas perusahaan untuk mendapatkan laba dilakukan dengan efektif dan efisien. Nah, pada saham APLN, selama 3 kuartal di tahun 2023, total penjualannya juga meningkat. ROE saham perusahaan ini juga berfluktuasi, walaupun pada
kuartal 2 sempat minus, tetapi ROE-nya bertumbuh kembali di kuartal ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan ekuitas perusahaan untuk mendapatkan laba dilakukan dengan efektif dan efisien. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.